اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, sambil menunggu saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan, mari kita masuki pelajaran kita pagi ini. Kita ambil tema atau judul Siapa Menanam Mengetam. Ini adalah sebuah kalimat yang saya kutip. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kalau kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Iya. Jadi tatkala Rasulullah menerima surat itu dan membacakan di depan para sahabat-sahabat, Allah mengingatkan, Alhaakum, telah melalaikan kalian. Kalian telah dilalaikan sehingga lupa diri, lupa kepada tujuan hidup. Apa yang melalaikan? At-takatsur, yaitu bermegah-megah. Rumangsa duwe ngene, rumangsa duwe ngono. Iki wekku, iki donyaku, iki kekuasaanku, iki jabatanku, iki wewenangku, dan seterusnya. Itu termasuk takatsur fil amwali wal aulad. Maka karena itu Rasulullah menjelaskan inti daripada alhaakumut takatsur itu. Rasulullah bersabda, yaqulul abdu mali mali. Hamba Allah seringkali menyatakan, ini hartaku,
ini hartaku, ini milikku, ini kekayaanku, dan seterusnya. Jadi ngaku-ngaku, iki hutanku, iki lautku, iki tambakku, iki semuanya begitu. Padahal sesungguhnya fa innalahu salasun. Sesungguhnya yang ia miliki itu hanya 3 perkara. Apakah yang disebutkan tadi? Bukan. Karena manusia itu tidak memiliki apapun kecuali 3. Apa itu? Nomor 1, ma akala fa'afna. Apa yang sudah dimakan, wis diemplok, sudah masuk ke dalam perut, dan kemudian di dalam perut sudah digiling, sudah difermentasi, sudah berubah, dan kemudian ampasnya sudah dikeluarkan berupa kotoran dan sudah dimasukkan ke tempat yang tersimpan di mana? Di sapi tank, yaitu milikmu. Sedangkan apa yang belum kamu makan, yang mungkin masih tersimpan, mungkin masih kamu persiapkan untuk masa depanmu, belum tentu kamu memakannya. Kadang-kadang didisiki tikus, digerogoti tikus. Kadang-kadang terbawa banjir, hanyut. Kadang-kadang didisiki kucing, walaupun sudah disiapkan di meja, sudah mau dimakan, tapi kadang-kadang kucing mendahului. Berarti itu miliknya kucing. Itu nomor 1. Nomor 2, aula bisa fa'abla. Atau apa yang pernah kamu pakai dan kemudian sudah menjadi usang, sehingga kamu tidak menggunakan lagi, kamu buang atau kamu tidak memakai lagi, yaitu dulu milikmu tapi sudah hilang. Itu loh. Yang dimakan sudah hilang, berubah menjadi kotoran. Yang kamu pakai sudah hilang, menjadi gombal. Nah, yang ketiga, au akto fa'aqtana. Dan apa yang sudah kau berikan, apa yang sudah kau infakkan, apa yang sudah kau sedekahkan, dan kemudian kamu mendapatkan pahala dari sedekahmu itu, itulah milikmu. Jadi apapun yang kita merasa punya ini, punya itu, selama masih belum difungsikan sebagaimana yang Allah kehendaki, itu nanti akan hilang, akan musnah, tidak berbekas sama sekali. Maka oleh karena itu, para hukama memberikan nasihat kepada kita. Di mana nasihatnya? Untuk mengingatkan penjelasan tentang ini. Mereka mengatakan, yastaghfiru ibni adama bi arba'in, bi arba'ati atau bi arba'i muntahibat. Yaitu setiap manusia ini akan menghadapi 4 tukang rampas. Jadi ada nuhubat, ada perampasan.
Yang namanya perampas itu berarti mengambil alih secara paksa. Siapa tukang rampas itu? Pertama, yantahibul malak ruhahu, malaikat ruh nanti akan datang merampas pada tiap-tiap manusia. Yang dirampasnya adalah ruhnya. Maka oleh karena itu setiap manusia tidak bisa menolak kedatangan malaikat maut. Mau nggak mau ya harus mau. Karena memang malaikat maut datang kepada setiap manusia itu bukan karena kemauan malaikat sendiri, tapi itu adalah keputusan dari Allah, sudah diperintah oleh Allah untuk menarik kembali orang tersebut dari tugasnya sebagai khalifah di bumi untuk dimintai pertanggungan jawab. Nah, kalau sampai malaikat itu merampas, itu tentunya ada dua macam cara merampasnya. Ada dengan cara yang lemah lembut, ada dengan cara yang kasar. Tergantung dari manusia yang mau dirampas rohnya itu. Kalau manusianya itu memilih jalan yang benar dalam kehidupannya, menjadi orang yang taat, patuh, tunduk, ya, manut terhadap apa yang Allah berikan, sehingga jiwanya menjadi mutmainnah, maka malaikat datang, tidak usah merampas, malah dia istilahnya menjemput dengan tenang, dengan ramah, dengan tegur sapa yang menyenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, iku nek wonge gak gelem dirampas, kepengen mendapat perlakuan yang halus, yang sopan dari malaikat maut, itu harus menjadi yang disebut tadi, yaitu nafsul mutmainnah. Saya sudah menerangkan berkali-kali kepada kita semua bahwa Allah itu memberikan nafsu kepada manusia itu ada yang standar, ada nafsu yang standar, nafsu yang asli. Tapi ada nafsu yang tidak standar. Kalau istilah teknik namanya yang oversize, yang melampaui ukuran. Berarti sudah tidak standar lagi. Nah, standarnya bagaimana? Yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang Allah tentukan. Manusia boleh nggak marah? Boleh dan tidak boleh. Manusia boleh nggak berkata kasar? Boleh dan tidak boleh.
Manusia boleh enggak membunuh manusia? Boleh dan tidak boleh. Begitu dan seterusnya. Jadi ada aturan, ada batasan-batasan. Selama manusia itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan batasan Allah karena dorongan nafsu, maka itu namanya nafsu yang standar. Itu diizinkan oleh Allah. Mau perang saja tidak boleh sembarangan. Makanya pada zaman Rasulullah itu orang-orang kafir sudah begitu kerasnya menekan terhadap kehidupan orang Islam. Rasulullah belum berani melaksanakan peperangan, menunggu izinnya Allah. Meskipun orang-orang Islam sudah betul-betul gak tahan karena tekanan-tekanan dari kaum mayoritas, yaitu orang-orang kafir. Nah, kemudian Allah menunggu, maksud saya Rasulullah menunggu kapan kita diizinkan perang. Karena perang itu tentunya ada konsekuensi, yaitu fayaktulun wa yuktalun. Pasti nanti dia akan membunuh atau mungkin akan dibunuh. Nah, padahal membunuh itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, tetapi karena kondisinya seperti itu, maka akhirnya Allah mengizinkan orang mukmin untuk berperang. Bahkan Allah memberikan semangat agar orang-orang mukmin jangan takut menghadapi musuh. Jangan melihat jumlah mayoritas atau minoritas, karena yang menentukan kemenangan itu bukan masalah mayoritasnya atau minoritasnya, tapi masalah semangatnya. Semangatnya harus semangat yang sabar, yang tahan uji. Oke, saya tidak mengulang lagi keterangan ini karena sudah berkali-kali. Yang penting kesabaran itu akan membawa kemenangan. Tapi jangan lupa, kesabaran jangan difahami kesabaran yang pasif. Ingat, sabar itu ada dua macam. Ya, ada sabar yang bersifat pasif, ada sabar yang bersifat aktif. Jangan lupa itu. Nah, sabar untuk mencapai kemenangan dan keberhasilan di dalam perjuangan itu harus menggunakan konsep sabar yang aktif. Dengan kesabaran yang aktif itu, maka daya kemampuan manusia itu bisa berlipat ganda. Sampai Allah bilang, iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 20 orang saja yang sabar, maka 20 orang itu mampu mengalahkan 200 orang. Bayangkan. Wa iyyakum minkum mi'atun. Kalau ada di antara kalian itu ada 100 orang saja yang sabar, yaghlibu alfam minalladzina kafaru, maka akan mampu mengalahkan orang kafir 1000. Nah, di situ. Maka karena itu semangatnya harus betul-betul yang sabar. Nah, supaya kita ini di bawah standarisasi nafsu yang diberikan oleh Allah, maka kita jangan melakukan hal-hal yang keluar dari batas dan ukuran dari Allah, supaya kita mempunyai nafsu mutmainnah. Ingat. Nah, kalau nafsu mutmainnah itu sudah miliki, maka malaikat maut datang dan kemudian menjemput, ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang mutmainnah, ayo irji'i, ayo kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan rasa ridho. Mulane nek mati ku sing ridho. Ojo ngamuk-ngamuk, jangan membenci. Justru kita ini harus merindukan kapan yo aku nang mati. No, bukan jaluk mati loh, tapi merindukan. Karena kematian itu indah bagi orang siapa? Mukmin. Mati ingat. Karena kematiannya orang mukmin itu justru akan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan selama hidup ini, disempurnakan dan ditambahi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Makanya orang mukmin itu matinya hanya sekedar pindah tempat. Makanya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, tetapi mereka tetap hidup dan inda rabbihim yurzakun, mereka diberi rezeki di sisi Tuhannya. Itu orang mukmin. Makanya kita tidak usah takut. Cuma kita tinggal menunggu supaya apa? Supaya roh kita tidak dirampas oleh malaikat maut, tapi justru kita yang merindukan. Ibaratnya, ayo malaikat nang cepet toh, aku lama sudah menunggu kedatanganmu. Jadi pertemuannya antara roh dengan malaikat maut itu bertemu dengan mesra sekali, diantarkan. Dan ini sudah saya jelaskan dulu ya, tentang bagaimana perjalanan roh setelah kematian. Sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, tukang rampas yang kedua siapa? Yaitu yantahibul warasatu malahu. Ahli waris itu akan merampas hartanya. Itu dirampas dalam arti secara otomatis, mau nggak mau yang namanya ahli waris pasti mengambil harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Nah, untung kalau ahli waris itu bisa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kebaikan. Tapi kalau ahli waris itu menggunakan harta kekayaannya untuk kejahatan, maka yang meninggalkan itu pun juga akan dimintai pertanggungan jawab. Jangan lupa. Maka oleh karena itu, daripada dirampas, lebih baik diserahkan. Bagaimana menyerahkannya? Ya, dipanggil semua ahli waris, anakku, putuku, misalnya istriku, suamiku, saya punya harta sekian. Saya wasiatkan kepada kalian bahwa harta yang berupa ini untuk kalian. Dan yang untuk ini untuk ini, itu. Jadi ini sudah merupakan pesan dan wasiat. Berarti kita sudah selesai tugas kita mengatur harta kekayaan sesuai dengan aturan Allah. Sebab kadang-kadang walaupun Allah sudah menetapkan hukum waris atau namanya faraid, tetapi ahli waris belum tentu
bisa dan mau melaksanakan sebagaimana yang Allah kehendaki dengan pengelolaan dan penggunaan harta itu. Belum tentu. Mulane ono kalane sing ahli waris itu sing nakalan. Ono kalane ono wong sing menguasai harta waris orang lain misalnya. Maka daripada menimbulkan perseteruan di kalangan keluarga supaya tidak bertengkar, bercerai, bermusuhan, maka lebih baik diatur. Ini kamu saya beri ini, kamu saya beri ini, kamu saya beri ini, kamu saya beri ini. Tapi nanti pelaksanaannya, penerimaannya kalau bapak sudah mati, misalnya begitu. Itulah yang namanya hibah wasiat. Nggih. Mergo bapak iki selama isih urip isih butuh biaya hidup, maka biarkan bapak ini mengambil penghasilan dari apa yang ada untuk kehidupannya bapak dan ibu, dan sebagian juga untuk kalian-kalian. Tapi nanti kalau bapak sudah mati atau ibu sudah mati, nanti ini untuk kalian ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan untuk itu. Begitu. Jadi itu yang namanya au-a'ta fa'aqna. Ya. Jadi apa yang sudah kau berikan dan kamu mendapatkan pahala pemberian itu, itulah milikmu. Sedangkan yang tidak kamu berikan, yang dirampas oleh ahli waris, bukan milikmu lagi. Itu sudah menjadi milik ahli waris. Kita tidak punya hak. Itu, okay? Jangan lupa. Kemudian yang ketiga, apa yang mau dirampas dari kita dan siapa yang merampas? Nomor 3 yaitu yantahibudduda jismahu, cacing-cacing tanah itu akan merampas jasadnya di dalam tanah itu. Biarpun pada saat kita masih hidup ini kita membangga-banggakan fisik kita, jasad kita gagah, blengah-blengah, kuat. Nyata paribasane kata orang tua dulu mengatakan wonge gagah kuat, balung kawat otot wesi. Paribasane ditumbak guyu lakak-lakak, ditusuk malah mantuk, dibedil malah mecicil, gitu. Karena itu membanggakan. Tapi nanti nek wis mati iso laopo? Kalah ambek cacing-cacing tanah itu yang menggerogoti jasadnya sampai hancur. Nah, karena itu tidak ada artinya jasad ini. Makanya jangan dibangga-banggakan sampai melanggar aturan Allah karena demi memenuhi kebutuhan jasmani. Karena jasmani kita itu nanti tidak ada gunanya. Karena Allah akan membuat jasmani yang baru di akhirat nanti. Tergantung bentuknya jasmani apa, itu sangat tergantung kepada pilihan selama dia hidup itu. Dia memilih menjadi orang baik atau memilih jadi orang yang tidak baik. Itu aja. Nah, kemudian yang keempat yaitu yang taibul khusoma'u amalahu, yaitu para penuntut itu nanti akan merampas pahala amal kita. Ingat, jangan lupa. Makanya kita jangan membangun al-khusoma, jangan membangun rasa permusuhan, rasa saling membenci, rasa saling merugikan, melakukan kegiatan-kegiatan yang menzalimi orang.
baik mendolimi jiwanya atau mendolimi hartanya. Jangan lupa, mereka itu termasuk khusoma. Makanya nanti para khusoma itu akan merampas pahala amal kita. Dan jangan lupa, pada pelajaran-pelajaran yang lalu saya sudah menjelaskan tentang adanya orang-orang yang disebut al-muflis. Mungkin para jamaah masih ingat orang yang bangkrut pada suatu ketika. Rasulullah SAW juga bertanya kepada para sahabat, atadruna minal muflis? Apakah kalian tahu enggak siapa orang yang disebut muflis? Muflis itu orang yang falas, orang yang kehabisan modal. Makanya uang itu juga bahasa Arabnya fulus. Nah, orang yang bangkrut itu juga begitu. Kamu tahu nggak siapa orang yang disebut orang muflis? Maka sahabat-sahabat berkata, al-muflisu fina man la mata'a wala dirhama. Menurut kami Rasulullah, orang yang disebut bangkrut itu adalah orang yang tidak punya kekayaan dan tidak punya harta. Artinya wong gak duwe apa-apa. Itu kata mereka. Tetapi Rasulullah memberi tahu, memberi jawaban, gak ngono rek. Nek muflis koyok ngonoku ya kurang tepat. Sebenarnya orang yang disebut muflis dari umatku itu yaitu orang yang nanti di akhirat dia mendapatkan pahala-pahala amalnya, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah dan macam-macam. Tapi juga dia mendatangkan, membawa dosa-dosa. Itu dosa karena menfitnah, dosa karena berbuat bohong, dosa karena korupsi, dosa karena mencuri, dosa karena apa istilahnya ya, manipulasi, macam-macam lah. Nah ini semua nanti akan tentunya kalau manipulasi milik siapa, kalau mencuri siapa, kalau memfitnah siapa, kalau membunuh siapa, kan begitu. Jadi nanti dihadapkan mereka-mereka yang dibunuh, yang disakiti, yang dizalimi itu akan dihadapkan sebagai penuntut. Itulah yang namanya al-khusama. Maka di hadapan pengadilan Allah nanti antara penuntut dengan yang tertuduh ini dihadapkan. Ibaratnya gampangnya yang penuntut ditanya, apa betul ini orang yang pernah mendolimi kamu? Apa betul dia yang pernah mengambil hakmu? Apa betul dia yang dan macam-macam? Katakan, iya ya Allah, misalnya begitu. Lantas bagaimana sekarang? Ya, saya ingin diselesaikan secara adil. Hakku berikan pada hakku. Nah, wes ya apa kon yang suka berbuat onar, yang suka berbuat dosa? Kamu sanggup membayar? Karena tidak boleh sembarangan orang.
kemudian menganggap bahwa urusannya selesai, di pengadilan selesai, terus dianggap selesai. Belum tentu. Karena pengadilan ini apakah pengadilan yang sesuai dengan ketetapan yang punya mirasus samawati wal ard atau tidak. Karena pengadilan di dunia ini juga seringkali terjadi kebalikan. Orang yang mencuri kekayaan bertriliun-triliun malah tidak begitu ditanggapi. Tapi hanya orang tua yang mencari kayu bakar di hutan malah dihukum mbok pirang dino itu atau pirang bulan. Ngono ku jenenge terbalik. Itu nanti juga hakim-hakim yang mengadili keputusan tadi itu juga akan dijadikan sebagai orang-orang tertuduh menghadapi orang tua yang dianiaya itu. Makanya Allah sudah menyatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakimnya para hakim? Hati-hati, ojo enak-enak. Itulah makanya Allah memerintahkan kamu harus berbuat adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan jika kalian menetapkan hukum di antara manusia itu, maka tetapkan dengan secara adil. Jangan memutuskan sesuatu karena berdasarkan hawa nafsu. Gitu. Karena selama perjalanan hidup kita ini, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia lanjut, akan selalu mengikuti perjalanan kehakiman-kehakiman, baik mengadili persoalan pidana ataupun persoalan perdata atau persoalan politik atau persoalan apa. Banyak ketimpangan-ketimpangan hukum di sini. Ya. Kadang-kadang dicarikan pasal-pasal untuk menjerat hukum, tapi yang jelas-jelas melakukan melanggar pasal-pasal kadang-kadang dikaburkan pasalnya. Inilah hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi perampasan pahala amal. Bagaimana pahala amal bisa dirampas? Tatkala si yang dizalimi itu minta untuk dibayar oleh orang zalim tadi, maka si zalim bilang, "Nah, saya mati tidak bawa apa-apa kok. Nah, dulu saya punya tanah 2000 hektar, saya tinggal di sana. Tidak tahu sekarang siapa yang garap, siapa yang memiliki. Dulu saya punya perusahaan, Garmen punya perusahaan ini itu banyak sekali, tapi tidak saya bawa. Tidak tahu sekarang siapa yang memakai, siapa yang menempati, dan begitu dan seterusnya. Jadi kamu nggak bawa apa-apa. Enggak, kamu nggak punya sodako, nggak punya. Nah, ini bodohnya. Padahal mestinya itu dia harus menyiapkan supaya di akhirat nanti mendapatkan kehidupan sebagaimana au'akta fa'aqna. Dan apa yang sudah diberikan, sudah disodakokan, dia mendapatkan pahala. Ternyata dia datang menghadap kepada Allah tidak membawa sesuatu yang bisa dijadikan sebagai andalan. Maka tatkala si madlum menuntut agar dia dibalas kejahatannya itu, maka si orang yang zalim itu tidak mampu membayar lunas. Hanya ada beberapa ganjaran-ganjaran sholatnya, puasanya. Tapi setelah dihitung, dikalkulasi, timbangan dan volumenya enggak sesuai, orang yang zalim tadi dosanya lebih berat daripada amalnya, maka akhirnya pahala amal dibayarkan kepada yang
al-madlum tapi tidak lunas. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memerintahkan agar dosa-dosanya orang yang zalim, yang dizalimi tadi dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Jadi orang yang zalim tadi asalnya punya pahala tapi habis pahalanya, bahkan kemudian dilimpahi, dibebani dosanya orang yang dizalimi. Itulah orang yang disebut dengan orang muflis. Maka karena itu saudara-saudara sekalian, maka siapa yang menanam pasti mengetam. Jadi artinya apa yang akan kita peroleh di akhirat nanti itu sangat tergantung kepada amal perbuatan kita sendiri selama di dunia itu. Maka oleh karena itu saudara-saudara, Allah hanya berpesan, mari coba kita lihat pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wasta'inu bis-sabri was-salah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat 152 dan 153. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolonganmu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, itu pesan Allah. Ojo lali rek. Fadhkuruni, maka selalu ingatlah kepadaku, pesan-pesanku, petunjuk-petunjukku, bimbingan-bimbinganku, termasuk kerinduanku. Jadi Allah ini juga merindukan pada kita orang-orang soleh. Meskipun sebenarnya kita juga rindu. Kalau nggak rindu, kenapa kita setiap saat menyebut nama Allah? Ya. Berapa kali kita menyebut nama Allah? Salat saja setiap takbir kita menyebut Allahu Akbar. Kita agak sedikit menghadapi masalah, kita memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, kan begitu ya? Apa kita tidak pernah merasa rindu? Maka oleh karena itu di sini Allah mengingatkan, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, supaya azkurkum, supaya aku pun akan mengingat kalian. Dan washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, karena aku sudah memberikan apapun yang kamu butuhkan dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, aku sudah memenuhi apapun yang kau butuhkan. Maka oleh karena itu bersyukurlah kepadaku. Dan wala takfurun, jangan kau kafir. Jadi kafir itu artinya tidak mengakui terhadap karunia-karunia Allah, tidak mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak mengakui atas rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Itu namanya orang kafir. Maka oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang terbawa
oleh suasana gemerlapnya dunia ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu juga karena mereka hanya memikirkan hidup di dunia. Dia tidak percaya ada kehidupan di akhirat. Makanya kita jangan terpukau, kita jangan silau oleh tingkah laku mereka itu. Coba lihat bagaimana pesan Allah. Di dalam surat ke-10, surat Yunus. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Monggo. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Iya. Ini pesan yang sangat berharga sekali. Hai orang-orang yang, hai manusia, kamu manusia, kamu makhlukku, kamu ciptaanku, kamu adalah khalifah yang aku harapkan melaksanakan dengan baik-baik. Jangan lupa, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu dari Tuhanmu suatu kebenaran. Ingat di ayat 29 surat 18 tadi. Ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sa syarabi wa sa'at murtafaqa. Ingat, Tuhanmu telah memberikan tuntunan, bimbingan, arahan yang benar. Maka selanjutnya terserah, karena famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mengambil petunjuk Tuhannya itu, maka berarti dia telah memberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Berarti kalau dia ingin mencari jalan selamat, ya berarti telah menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang salah mencari jalan, maka sesungguhnya fa innama yadhillu 'alaiha, maka sungguhnya berarti dia telah menyesatkan jalan hidupnya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, maka aku tidak punya tanggung jawab terhadap kalian. Jadi alaikum anfusakum, tanggung jawabmu pada dirimu sendiri adalah oleh dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, karena apa yang kau pilih
itulah apa yang akan kau capai. Itulah namanya siapa menanam pasti mengetam. Nah, para jamaah sekalian, mengingat waktu cukup untuk nanti supaya Pak Basuki masih punya kesempatan untuk berinteraksi dan tidak ada pertanyaan ya. Oh ya wis, kelihatannya wis adem ayem. Soalnya waya hujan iki apa. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.